bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaanmu, ku saksikan kebesaranmu. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Bersama-sama yuk naikkan pujian ini. Luas dalam cintamu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cintamu, Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanyalah sebuah kata, tanpa engkau di dalamnya. Cintamu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat, terima kasih kebesaranmu, ya Tuhan. Sungguh tak ada yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Saat ku lihat, ku saksikan kau besar, kau besar Tuhan. Yang sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Ku lihat, sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Oh Bapakku, mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama.
rasa cinta kita kepada Tuhan. Nyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan. Datang sembah Tuhan. Nyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan dalam penyembahan kita secara pribadi. Kasih Tuhan, terima kasih. Ku lihat cinta-Mu, ku lihat kebesaran-Mu. Kami saksikan kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh tak ada yang seperti-Mu. Mari angkat tangan kita bagi Tuhan. Katakan, saat ku saksikan penyertaan-Mu, sungguh semua campur tangan-Mu, sungguh semua penyertaan-Mu, sungguh tak ada yang seperti-Mu, sungguh tak ada cinta seperti-Mu. Bersama-sama ya. Oh Bapa-Ku, terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah ini yang menjadi dasar kami ketika kami datang menyembah Tuhan. Ketika kami datang meninggikan nama Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Setiap kita yang ada di sini, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Semuanya di atas kepala. Sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya
Saudara, sebab Dia ciptakan semuanya. Dia dahsyat, amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the kings of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Come adore Him. Come adore Him. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Christ the For He alone is worthy. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord will give you all the glory. Will give you all the glory. Will give you all the glory. Christ the Lord. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, for He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, for He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, for He is worthy. Come adore Him, come adore Him, come adore Him, for He is worthy. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Biarlah pada siang hari ini kita akan menikmati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada siang hari ini. Dan mari setiap kita semua mengharapkan akan
kasih setia Tuhan menjangkau, menjamah setiap kita semua. Dan kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang setia di dalam setiap kehidupan kita. Satu firman Tuhan untuk setiap kita semua untuk memulai ibadah pada siang hari ini. Pada Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Satu sikap hati kita kepada Tuhan pada siang hari ini untuk datang menjumpai Tuhan dengan satu sikap, yaitu bersorak-sorai. Bersukacita di hadapan Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan menjamah dan melawat setiap kita semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami bersyukur akan kehadiran-Mu Tuhan, Kau hadirkan tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, ibadah pada siang hari ini, ibadah yang penuh dengan jamahan kuasa Tuhan, ibadah yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, ibadah yang penuhi dengan kuasa roh Tuhan atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus berperkara di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang akan menghadirkan kuasa mujizat di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah segala pujian kembali kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau layak menerima, Engkau layak disanjung. Terima kasih Tuhan. Kau pencipta hidupku, melihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian bagimu Tuhan. Kau
pujian hormat bagi nama Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji disembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. You are good. Sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Lambaikan tanganmu. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Kau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan, selamanya Engkau baik. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak ya. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu. Sekali lagi Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Selamanya Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. We praise you Lord, we praise you. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau baik Tuhan, sama-sama yuk. Engkau baik, sangat baik. Mau menunjukkan jari di atas kepala, katakan Tuhan baik, juga sangat oke. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu lebih lagi, katakan Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yang merasakan kasih setia Tuhan, kita berikan tepuk tangan kita yang terbaik bagi Yesus. Engkau baik Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Terbaik bagi Tuhan kita. Mau siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Yang siap boleh tepuk tangan di atas kepala ya. Kita bareng-bareng nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita yakin bahwa Tuhanlah yang layak ditinggikan. Dan biarkanlah kerajaannya memerintah selama-lamanya. Amin. Let's go. Terutama layak
siapa? Kau Tuhan, Kaulah Allah Maha sempurna. Segala yang Kau buat ajaib dan benar. Terima kasih Tuhan, Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan, Kau diberi hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan. Siapa? Layak terima pujian. Thank you Jesus. Hanya Kau saja yang layak terima pujian dari kami. Hanya Engkau yang akan kami muliakan selama-lamanya. Kita katakan Kau saja yang layak Yesus. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau saja yang layak disembah, ditinggikan selamanya. Kau rela berikan anakmu yang tunggal untuk membebaskan manusia dari dosa. Layak Kau ditinggikan, Kau diberi hormat dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan. Yesus Kau Tuhan yang layak terima. Layak Kau ditinggikan, dan pengagungan selamanya. Kau ditinggikan. Yesus Kau Tuhan yang layak terima pujian. Kita kata bersama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Berikan suara-suara bagi Tuhan kita, Dia yang layak untuk ditinggikan. Para Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk. Hadirat tetap di hadirat Tuhan. Mari kita pejamkan mata sejenak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kasih-Mu memenuhi kami. Kami rindu untuk selalu memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu Yesus. Tuhan, inilah kami ya Bapa. Terimalah segala pujian kami Yesus. My heart longs to worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve You, Lord. My
desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the most high, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I love you. My heart longs to worship you. My soul loves to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High. Oh, my God, I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. And I worship you, Jesus. I worship you with all my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Tuhan, ini hati kami, Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Aku undang Roh Kudus, kami undang Roh Kudus semuanya, Tuhan. Biarkanlah dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Ya Yesus, terima kasih. Hanya padamu lah kami serahkan, Tuhan. Sembahkan lagu ini untuk Let me sing this song together. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Kami undang Bapak Ibu Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita angkatkan tangan kita dan menyembah pada Tuhan Yesus Kristus. Fill this place, Jesus. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. As we let your spirit
momen ini sejenak jemaat-jemaat. Mari kita sembah Dia, sembah Tuhan Allah yang hidup. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Sekali lagi ya, nyanyi bareng-bareng ya. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. With all of my heart. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali di tahun yang baru, tahun 2023. Dan kita bersyukur bahwa 1 tahun Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya dalam kehidupan kita. Memasuki tahun yang baru ini, tema kita tetap moving together, bergerak bersama-sama, maju bersama-sama. Nah, nats pembacaan firman Tuhan itu terambil dari Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk saudara. Dikatakan demikian ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya percaya bahwa nats ini sangat luar biasa. Ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama, makin kuat. Tuhan mendesain kekristenan kita bukan makin lama makin lemah, bukan makin lama makin loyo, makin lama makin tidak bersemangat, tetapi makin lama makin bersemangat, makin lama makin kuat. Dikatakan from strength to strength, dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar. From glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Jadi grafiknya itu naik, saudara. Banyak orang Kristen setelah diuji dengan berbagai macam tantangan kehidupan di masa pandemi yang silam, bukannya makin bersemangat, tetapi makin loyo, tidak menunjukkan semangatnya dalam melayani Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana kita bisa memasuki tahun 2023 ini dengan satu semangat yang luar biasa dan kita bergerak bersama-sama. Nah, kenapa perlu kebersamaan? Saudara, kalau kita lihat Mazmur 84 ini bukan bicara soal satu orang. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka melintasi lembah Baka dan mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata. Mereka semuanya. Nah, kita tidak bisa akan menjadi kuat sendirian. Tidak mungkin. Saudara. Kita memerlukan saudara seiman yang lain, teman-teman seiman yang lain untuk mendukung kita, saling mendorong, saling menguatkan, dan saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Saudara, tidak mungkin kita bisa menghadapi masa-masa yang penuh tantangan ini sendirian. Saudara, ada banyak orang mengatakan tahun 2023 ini menjadi masa-masa kritis, masa-masa di mana ada krisis yang akan muncul, masa kegelapan katanya begitu. Saya tidak tahu bagaimana ramalan-ramalan, tetapi saudara, memang zaman tidak mudah, dan tetapi kita jangan takut karena kita punya Tuhan yang hidup dan kita punya saudara seiman. Seorang yang bernama Watchman Nee mengatakan demikian. Dia katakan satu kali akan ada masa yang sulit sehingga kita tidak bisa hidup satu hari pun tanpa persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman.
Bukan hanya dengan Tuhan saja, tapi bersama dengan saudara seiman. Keberadaan kita dalam satu komunitas orang percaya itu sangat penting sekali. Dan itu yang menentukan apakah kita bisa survive di masa-masa krisis yang akan datang atau tidak. Salah satunya penting. Jadi jangan menjadikan saudara orang yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan jadikan saudara orang yang menjauhkan diri dari pertemuan the believers, pertemuan orang-orang percaya dalam cell group dan lain sebagainya. Karena itu yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Nah, mari kita lihat bagaimana kita harus moving together, bergerak bersama-sama ya. Kenapa ini? Mari kita lihat Mazmur 86. Sebetulnya ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ini bicara soal orang beriman. 1 Petrus 1 ayat yang kelima itu mengatakan itu orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu adalah orang yang beriman. Ini mengisahkan perjalanan iman seseorang. Kita tidak mungkin kuat kalau kita tidak hidup oleh iman. Kalau kita hidup dengan perasaan kita, maka kita akan diombang-ambingkan. Tapi iman yang bagaimana? Yang akhirnya bisa membuat kita makin lama makin kuat. Yang pertama dikatakan, apabila melintasi lembah Baka, itu ayat yang ke-7, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Perhatikan kata lembah Baka. Apa artinya lembah Baka? Itu lembah air mata. Air mata. Pertama kita harus menyadari dan bisa menerima bahwa hidup ini penuh air mata. Hidup ini tidak gampang. Ada seorang yang bernama Mr. Scott Peck, dalam bukunya dikatakan, dalam bukunya yang berjudul The Road Less Travel, mengatakan dalam kalimat pertama, dalam bab pertama dikatakan life is difficult, hidup itu sulit. Nah, tapi semakin kita bisa menerima realita bahwa hidup itu tidak gampang, maka kesempatan untuk menang dalam kehidupan ini akan bertambah besar. Banyak orang Kristen itu mempunyai escape mentality, mentalitas yang mau lari dari kenyataan. Dan banyak mereka yang mengatakan seharusnya kalau aku sering ke gereja, masalahku berkurang. Seharusnya kalau aku sudah memberikan persepuluhan, aku tidak ada masalah. Seharusnya kehidupan kekristenanku itu tidak ada masalah. Salah, saudara. Setiap kita harus menghadapi berbagai macam masalah, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Dan inilah realita yang harus kita terima, saudara. Jangan takut dengan masalah. Kalau saudara takut dengan masalah, saudara kita tidak akan mengalami kemenangan, saudara. Jadi inilah realita. Tapi jangan takut dengan masalah karena yang menyertai kita jauh lebih besar daripada masalah yang harus kita hadapi. Dikatakan firman Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan apa yang terjadi? Pada waktu kita dicobai, Tuhan tidak mengizinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita dan Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara, jangan punya pandangan menjadi orang Kristen less problem. Jadi masalahnya berkurang. Mungkin bisa bertambah karena musuhnya bertambah, yaitu si iblis dan si jahat itu. Tapi jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Ya, iman kita harus bisa melihat bahwa yang menyertai kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini, katanya firman Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil bukan untuk menghindari masalah, tapi untuk menghadapi masalah. Dikatakan ayat yang ke-7 tadi, apabila melintasi lembah Baka. Dikatakan, jadi bukan menghindari lembah Baka, bukan menghindari lembah air mata, tapi melewati, go through the valley of weeping. Jadi saudara, cara bagaimana kita bisa menjadi kuat adalah through hardship. Selalu masa-masa sulit itu membentuk kita, akhirnya kita menjadi orang yang semakin kuat. Tentunya tadi dalam perspektif tadi kita tidak sendirian, kita dalam bentuk komunitas Kristen. Jadi konteksnya jangan mau jadi orang Kristen sendirian, pasti saudara akan kalah dan jatuh. Saudara.
Ya, tetapi kalau kita bersama-sama, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya tempat yang bermata air. Jadi mari kita dipanggil untuk menghadapi masalah. Jangan takut untuk menghadapi dan melewati masalah. Nah itu saudara. Nah banyak orang tidak mengalami kemenangan karena menghindar dari masalah. Kalau saudara belajar psikologi, saudara tentunya tahu kalau orang itu menghindari masalah, maka ada berbagai macam penyakit psikologis yang akan muncul dalam diri orang tersebut. Saudara. Hadapi masalahnya apa? Bersama-sama dengan Tuhan kita akan selesaikan masalah itu. Dan kita akan menjadi orang yang semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin hidup dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Jadi saudara, tahun 2023 tidak boleh menggentarkan saudara, tidak boleh membuat saudara khawatir dan takut. Saudara. Kita memasukinya dengan iman, kita memasukinya bersama-sama, kita bergerak bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Saudara. Kalau kita jatuh, yang lain mengangkat kita, pokoknya kita harus maju bersama-sama. Dan ada masalah, kita hadapi sama-sama, kita akan lewati bersama-sama. Justru di balik masalah, kalau kita berani menghadapi masalah itu, di balik masalah itu ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Ya, tapi belum cukup itu. Ya, melintasi, dikatakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Jadi ada satu keberanian untuk mengubah keadaan, dan bukan hanya cuma lewat, ya sudahlah aku menyerah dalam kehidupan ini, dan kemudian ya pokoknya masalah ya sudahlah aku lewati saja. Tetapi saudara, bukan cuma itu aja, tapi kita kalau melihat ada satu ketidakbenaran, kalau kita melihat ada air mata, kita berusaha untuk merubah, untuk menjadi tempat yang bermata air, saudara. Nah, Tuhan memberikan iman untuk bisa kita itu mempengaruhi keadaan, bukan untuk dipengaruhi oleh keadaan. Kalau ada orang susah, saudara, ya udah, bukan hanya kita lalui bersama-sama melalui kesusahan itu. Oke, itu penting, tetapi kita terdorong harus untuk bisa mengubah ratapan itu menjadi tarian. Kita kasih alasan kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang bersuka cita. Iman itu harus memiliki keberanian untuk mengubah keadaan. Saudara akan diperhadapkan dengan banyak orang susah di tahun-tahun ini, tetapi saudara jangan ikut hanyut dalam masalah mereka. Jangan saudara, tetapi berusahalah untuk apa saudara? Untuk membangun mereka, membalikkan cara berpikir mereka, mengubah cara berpikir mereka sehingga mentalitas kekalahan itu bisa menjadi mentalitas kemenangan. Ada orang yang mengatakan aku tidak punya gelar, aku bukan lulusan universitas yang tinggi, aku tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Salah, saudara. Lah orang begini ini orang banyak air mata, saudara. Nelongso bahasa Jawanya, saudara. Tetapi saudara, kita harus merubah bahwa Tuhan melihat hati, bukan melihat gelar kita, saudara. Tuhan masih bisa memakai. Nah itu kata-kata itu bisa mengubah air mata menjadi mata air. Nah kalau orang itu sudah percaya bahwa Tuhan itu bisa memakai dirinya, hidupnya akan menjadi mata air, bisa menyegarkan banyak orang, bisa memberi minum banyak orang, saudara. Itu, jadi mari kita bukan hanya melewati masa-masa krisis ini, kita mengubah krisis ini jadi kemenangan. Orang-orang yang mengalami kekalahan menjadi orang-orang yang menang yang luar biasa. Satu kali Daud didatangi sama 400 orang yang hidupnya parah semua. Hidupnya dikejar-kejar hutang dan lain sebagainya. Saudara. Tetapi apakah dia mengomel? Tidak. Saudara. Daud mengubah mereka, air mata mereka menjadi mata air. Dan mereka menjadi prajurit yang paling berani, yang paling hebat, yang Daud bisa miliki. Saudara. Luar biasa, saudara. Saudara, kalau misalkan saudara ini tidak yakin bahwa Tuhan itu mau melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara, rubahlah mentalitas saudara. Rubahlah, saudara. Dan biarlah kita punya mentalitas yang akhirnya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi mata air, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi orang lain. Saudara, ini penting. Jadi, mari kita terima realitanya. Hidup banyak masalah, yes. Tapi bukan hanya terima, tapi kita hadapi, saudara. Bukan hanya cuma terima dan nelongso, saudara, tapi kita hadapi. Saudara.
Ya, kita tapi bukan menghadapi saja dan melewati masalah, tapi kita akan mengubah keadaan itu menjadi keadaan yang berbeda di mana kerajaan Allah itu dapat dikembangkan dalam situasi yang justru sulit ini. Saya percaya itu bisa terjadi melalui saudara dan saya. Nah itu penting. Dan dikatakan ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, arahnya jelas, menghadap ke Allah. Saudara. Orang itu hanya bisa makin lama makin kuat kalau arahnya, endingnya itu, tujuannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuannya menggenapkan rencana Tuhan. Tujuannya itu untuk bisa menyelesaikan rencana Allah dalam generasiku. Dan kemudian dan dengan kekuatan dia, kita akan makin lama makin kuat. Kalau kita hanya mengejar rencana kita dan ambisi kita pribadi, kita juga tidak akan lama makin lemah. Maka kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan tidak akan menaungi kita. Dan kita tidak akan bisa dikuatkan oleh Tuhan. Tapi kalau motif kita untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, goal kita itu untuk melebarkan kerajaan Allah. Dan betul-betul arahnya itu justru menguntungkan kerajaan Allah. Saudara. Maka Tuhan juga tidak pelit-pelit untuk memberikan kekuatannya kepada kita. Saudara. Mari kita uji. Saudara. Kita tahun 2023 mau apa? Tetapkan goal. Saudara. Tetapkan visi untuk memasuki tahun ini. Dan kalau saudara menetapkan visi itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk kehormatan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang itu adalah menjadi orang benar dan tidak ada ketidakbenaran. Kalau ada orang yang mau mencari kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Jadi saudara, dalam memasuki tahun ini saudara, mari kita yang pertama, jangan sendirian. Jangan sendirian. Milikilah sahabat yang bersama-sama bisa menguatkan saudara. Turbulence ada di depan kita. Tapi tidak takut kan, tidak usah takut. Tapi kan kita, Tuhan menyertai kita dan Tuhan lebih besar daripada turbulence apapun dalam kehidupan kita. Ya. Ini bukan kekuatan solidaritas, tapi ini kekuatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Nah, itu lain, ini kekuatan Roh Kudus lebih hebat, lebih dahsyat. Ada creative power, ada kuasa untuk bisa mengubahkan keadaan sekitar kita. Bukan kekuatan solidaritas, tetapi ini kekuatan dari Roh Allah sendiri yang bisa mengubah ratapan menjadi tarian. Ini yang harus kita sadari. Ya, jangan sendirian, saudara. Kita memasuki bersama-sama dengan rekan kita, saudara seiman kita. Ya. Nah, dalam perjalanan iman kita, satu, iman itu harus menerima bahwa di dunia ini banyak masalah. Ya, saudara. Jangan katakan seharusnya jadi orang Kristen kok masalahnya kan tambah sedikit. Salah, saudara. Masalah tambah banyak. Life is difficult, yes. Tidak masalah itu, saudara. Asal kita disertai sama Tuhan terus. Menerima keadaannya, tapi bukan hanya menerima, berani menghadapi masalah, saudara. Jangan takut menghadapi masalah, saudara. Berani menghadapi masalah terus. Melintasi lembah baka yang melintasi. Saudara akan melihat banyak orang susah dalam perjalanan iman saudara, kiri, kanan, muka, belakang, banyak orang susah. Ya, saudara. Tetapi saudara, yang ketiga bukan hanya menghadapi, tapi mau untuk mengubah keadaan orang-orang yang mengalami penderitaan di sekitar kita. Saudara. Banyak air mata memang, saudara. Tapi kita harus memiliki iman yang teguh untuk mengubah air mata menjadi mata air. Rubahlah, kalau saudara berbicara dengan orang lain dan kata-kata orang lain itu sangat negatif, ubahlah menjadi kata-kata yang positif, saudara. Sehingga tidak negatif, saudara. Sehingga pada waktu kata-katanya berubah menjadi positif, hidupnya dipakai menjadi sumber kekuatan bagi orang lain. Itulah artinya mata air, saudara. Dan yang paling akhir yaitu memiliki iman yang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dengan itu aja kita makin lama makin kuat, saudara. Saudara yang saya kasihi, kita sudah meninggalkan tahun yang silam, tahun 2022. Mari kita, dikatakan Rasul Paulus mengatakan, lupakan apa yang di belakang kita, menghadapkan diri kepada apa yang di hadapan kita, dan berlari-lari kepada tujuan. Saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Ayo kita masuk di tahun yang baru ini, bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama saudara seiman yang lain. We are
moving together. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu di tahun yang silam, tahun 2022. Dan saat ini kami sudah menjejakkan kaki kami di tahun yang baru ini. Tuhan, tolonglah kami Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau yang memimpin langkah kami sehingga langkah kekristenan kami makin lama makin kuat. Ingatkan kami bahwa kami tidak mungkin kuat sendirian. Bersama dengan saudara seiman yang lain, kami ingin memasukinya dengan kekuatan yang daripada-Mu. Dan biarlah hidup kami yang mungkin penuh air mata, Engkau merubah menjadi kehidupan yang menjadi mata air dan bisa menyegarkan, bisa menguatkan orang lain. Hamba-Mu berdoa dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan, biarlah anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh jemaat yang melihat tayangan ini Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Menerima. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, memohon kasih dan kemurahan Tuhan untuk dapat memulihkan dan mengampuni setiap kita dan juga melayakkan kita untuk dapat mengambil perjamuan kudus pada siang hari ini. Bapa kami yang ada di dalam sorga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu sajalah ya Tuhan, maka kami dapat layak di hadapan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk memulihkan setiap kami semua. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Seringkalinya kami tidak setia di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan yang kami sembah senantiasa selalu setia untuk mendampingi kami dan memberikan suatu kesempatan untuk terus kami mengalami perubahan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini biarkan kami untuk memperingati akan perjamuan kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah roti di hadapannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima daripadanya pada waktu malam sebelum Yesus akan diserahkan. Ia mengambil roti serta memecah-mecahkannya dan bersyukur di hadapan Allah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya memberikan kasih dan memperdamaikan kita, hubungan kita dengan Allah. Itu sebabnya biarlah tubuhnya menjadi peringatan agar kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Selalu terus memohon kepada Allah agar terus kita mengalami perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sesudah makan ia mengambil cawan.
Seraya ia berkata, mari kita angkat cawan di hadapannya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku pada waktu kita meminumnya. Darah Kristus memberikan kepada kita kemenangan. Katakan kemenangan. Katakan sekali lagi kemenangan. Dengan iman kita katakan kemenangan. Darahnya memberikan kemenangan bagi setiap kita semua. Apa yang tidak mungkin, Tuhan membuatnya menjadi mungkin. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepadanya. Karena Dia memberikan kepada kita kehidupan. Dia yang memberikan kepada kita kesetiaannya dalam setiap janji-janji. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia Allah yang selalu mengampuni. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia Allah yang dapat diandalkan. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang dapat melampaui segala sesuatu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasih. Oleh karena anaknya yang tunggal Dia memberikan kepada kita satu kehidupan di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Allah yang sanggup dapat merubah kehidupan kami. Allah yang sanggup memberikan setiap janji-janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada untuk kami. Engkau adalah gembala yang hidup, yang selalu membawa kami, membimbing kami, dan membawa setiap kami ke dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Materaikan setiap doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Dan biarlah Tuhan kemanapun kami pergi Tuhan. Berikan kami hati yang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Yang mau menyatakan betapa cinta kami kepadamu Tuhan Yesus. Betapa berharganya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih pulanglah dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin. Luas dalam cinta-Mu Bapa, bagai lautan tak bertepi. Hangatnya cinta-Mu Bapa, bagai sinar mentari pagi. Cinta hanya sebuah kata, tanpa Engkau di dalamnya. Cinta-Mu Bapa benar nyata, dan jiwaku sempurna karenanya. Saat ku lihat ciptaan-Mu, ku saksikan kebesaran-Mu. Sungguh tak ada yang seperti-Mu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan
sepertimu, Bapa yang ku cinta, ku rindu. Saat ku lihat hidupku, ku saksikan penyertaanmu. Sungguh semua campur tanganmu, buktikan cintamu. Bapakku, ku cinta kau Bapa, Bapakku cinta, Bapakku